Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiyal Hamdi, NIM 19329100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan secara sederhana tentang konsep dasar supervisi pendidikan pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu pengertian supervisi pendidikan. Nah, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super yang berarti segala sesuatu yang nilainya melebihi kapasitas normal, dan vision atau yang diartikan sebagai pandangan ke depannya. Nah, adapun orang yang melakukan supervisi ialah supervisor, dan sedangkan yang kegiatannya dinamakan dengan supervisi. Nah, supervisi adalah segala bentuk usaha yang tujuannya untuk menstimulasi dan melakukan koordinasi serta melakukan bimbingan secara kontinu atau berkelanjutan terhadap pertumbuhan para guru yang ada di sekolah, baik secara individu maupun kelompok, sehingga mereka bisa lebih efektif dalam melaksanakan dan melakukan fungsi pendidikan. Nah, selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuan dari supervisi pendidikan ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kemampuan mengajar guru di kelas, serta menjadikannya fokus memang hanya kepada guru terkait perbaikan layanannya. Lalu tujuan utama supervisi pendidikan ini ialah melakukan pembinaan untuk membantu guru dalam mengembangkan dirinya dan mewujudkan tugas-tugas mereka. Lalu domain atau salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi ialah yang pertama, itu mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan oleh sekolah. Lalu yang kedua, itu mencoba meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Lalu yang ketiga, itu mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Maksudnya ini ialah para guru. Lalu yang ketiga, ada prinsip supervisi pendidikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa beberapa pendapat ahli mengatakan ada empat prinsip utama dalam supervisi pendidikan. Yaitu yang pertama, ada scientific, yaitu artinya bahwa prinsip ilmiah realistik, empirik, dan data sesuai dengan yang sebenarnya. Lalu ada demokrasi, yaitu dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama karena mereka memiliki hak pelayanan yang sama. Lalu yang ketiga, ada kerjasama. Di sini terutama supervisor atau yang melakukan supervisi dengan tenaga-tenaga yang ada di supervisi, termasuk di sekolah. Lalu yang keempat, ada konstruktif dan kreatif, yaitu membangun dan mengendalikan segala sesuatu menjadi lebih baik agar persoalan yang dihadapi guru bisa teratasi dan terampil menjadi pendidik yang diterima oleh peserta didik di sekolah. Lalu yang selanjutnya ada yang keempat, yaitu tentang fungsi supervisi pendidikan. Nah, dijelaskan di sini bahwa ada yang namanya foundation dan dimension, yaitu merupakan pendapat dari Babon di tahun 1961 yang masih digunakan hingga kini dan dijabarkan oleh Schwaringen dalam bukunya yaitu Supervision of Instruction, yaitu yang ada 8 fungsi supervisi pendidikan. Apa aja itu? Yang pertama, itu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Dan yang kedua, yaitu melengkapi kepemimpinan sekolah. Dan yang ketiga, itu memperluas pengalaman-pengalaman yang didapat oleh guru. Lalu yang keempat, ada menstimulasi segala usaha-usaha yang kreatif. Lalu yang kelima, itu memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus. Lalu yang keenam, itu menganalisis segala
sesuatu tentang situasi belajar mengajar. Lalu yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf atau guru di sekolah. Lalu yang kedelapan, memberikan wawasan yang luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru di sekolah. Nah, itu merupakan 8 fungsi dari supervisi pendidikan. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang peranan supervisi pendidikan. Nah, di sini seorang yang melakukan supervisi atau yang disebut sebagai supervisor itu berperan sebagai koordinator atau yang mengatur atau yang memimpin sebuah kelompok atau individu, dan sebagai evaluator atau mengevaluasi segala bentuk kekurangan dan kelemahan di dalam sebuah prosesnya, dan juga bertindak sebagai konsultan, yaitu sebagai memberikan masukan kepada para staf dan juga guru-guru tentang merumuskan berbagai tujuan-tujuan dalam sebuah pendidikan. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu yang terakhir, itu ada objek supervisi pendidikan. Nah, di sini secara umum dijabarkan ada 4 objek supervisi pendidikan, yaitu yang pertama untuk pembinaan kurikulum. Lalu yang kedua ada untuk perbaikan proses belajar dan mengajar, yaitu proses pembelajaran. Lalu yang ketiga itu pengembangan staf. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dan perawatan moral dan semangat kerja guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang supervisi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.